sedikit informasi teman-teman, pembicara nanti adalah Mas Dian Arta Arinungki. Dia seorang bisa dibilang YouTuber juga, konten kreator juga, ada YouTube-nya. Searching aja di YouTube Arinungki. Dia juga salah dua owner dari Diano Donat dan Ki Dokumen. Mungkin kalau teman-teman untuk melihat lebih detailnya bisa lihat di Instagramnya Mas Arinungki ya. Beliau juga pernah memenangkan juara tingkat apa ini? Tingkat lokal lah. Bisa dibilang juara apa? Videografi. Teman-teman bisa lihat detailnya di Instagramnya ya, di @arinungki_. Sebelumnya aku mau bacain tata tertibnya dulu nih. Tata cara mengikuti workshop dakwah kreatif. Pertama, peserta diwajibkan on kamera sebagai adab dalam berilmu, serta berpakaian rapi dan sopan. Yang kedua, voice dapat dimatikan terlebih dahulu saat acara sedang berlangsung. Namun jika ada sesi diskusi, peserta dibolehkan menghidupkan voice. Ketiga, peserta dapat menuliskan nama di room chat terlebih dahulu jika ingin bertanya. Dan ketika MC telah mempersilahkan peserta dapat menghidupkan voice. Yang keempat, peserta diharapkan menggunakan bahasa bebas, namun sopan dan dapat dipahami. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Diko Sidik. Saya selaku MC dakwah kreatif, workshop dakwah kreatif kali ini. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama ada pembukaan acara, yang kedua ada bacaan tilawah, yang ketiga ada materi, yang keempat ada sesi tanya jawab, yang kelima penutupan acara. Acara selanjutnya adalah pembacaan tilawah yang akan dilantunkan oleh saudara Dafa. Kepada saudara Dafa kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Qataqutu amrahum bainahum zubura. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Fadarhum ghamratihim hatta hin. Ayah sabu annama numidduhum bihi mim malin wa banin. Nusari'u lahum fil khairah bal la yash'urun. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih Mas Dafa sudah melantunkan ayat suci Al-Quran yang sangat bagus sekali. Acara selanjutnya ada materi dari Mas Dian Arta Arinungki. Pada Mas Arinungki kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman dari Udinus, khususnya tim dakwah dari Udinus gitu. Asik nih kayaknya nih. Nah, jadi
Ya cerita aja. Kemarin nggak ada apa-apa gitu kan. Terus aku di chat gitu baik-baik sama Kak Nisa. Kaget sih, kaget gitu kan. Terus ada apa nih? Terus ternyata buat ini sih acara di workshop di tim dakwah Udinus gitu. Oke, aku makasih buat Kak Nisa, terus makasih juga buat teman-teman peserta yang dilihat masih 32. Ya pesertanya nggak apa-apa, nanti semoga cepet naik terus gitu loh. Sampai 100, 300 gitu. Asik. Nah, terus makasih juga buat eh, teman-teman lainnya, teman-teman Udinus atau teman-teman di luar Udinus yang udah gabung di workshop dakwah kreatif kali ini. Oke. Ini nanti ini ya. Aku tipe orangnya yang nggak terlalu banyak materi. Cuman aku malah pengen kalian tuh kalau ada semisal pengalaman atau apa, mending kalian cerita gitu. Kita mending diskusi ringan daripada aku maparin materi sampai terakhir gitu. Mending gitu kalau yang eh, kata Mbak Safa lebih tepatnya ke BI ya, ke BI, tapi ini aku tetap secara umum lah, nggak ke BI aja. Nah, kayak gitu sih. Oke ya, itu berarti intinya nanti aku maparinnya materinya nggak terlalu banyak, tapi aku pengennya diskusinya yang lebih banyak gitu. Kalau bisa dari panitia kalau boleh nggak cuma 3 orang aja yang tanya, tapi kita bisa sharing-sharing atau sharing karya atau sharing apapun yang mungkin bisa mendapatkan jalan yang terbaik nantilah. Insya Allah. Oke, di balik lensa. Jadi kemarin dikasih tor sama Kak Nisa kalau di balik kamera atau di balik lensa ya. Terus temanya fotografi untuk kebaikan. Oke. Jadi itu tema untuk siang kali ini. Tak kenal maka tak sayang kan. Oke, jadi kenalan yuk. Santai aja ya. Jadi nama saya Dianar Tarinungki. Jadi aku lahir di Semarang ya, tanggal 27 Maret tahun 2000. Jadi aku sekarang kalau ini berumur 20 tahun gitu. Udah tua itu 20 tahun. Terus hobi aku fotografer, terus juga aku suka bikin video gitu. Aku jadi suka foto sama video itu udah aslinya udah dari SMP ya, udah dari SMP kelas 2 itu udah coba-coba pakai HP, udah coba-coba pakai kamera belum sih, kamera baru masuk SMK. Tapi aku udah mulai nyoba itu dari SMP. Terus ini sosial media aku tuh Arinungki. Terus aku juga punya akun YouTube, youtube.com/Arinungki. Itu ada beberapa portofolio di situ. Ya kalau kalian minat kalian bisa lihat. Kalau enggak ya enggak usah. Gitu. Oke, emailnya Arinungki itu. Nah pendidikan nih, ini aku. Jadi kalau yang di Udinus yang di sini ya, itu yang aku tahu itu aku, Mas Diko sama Mbak Safa. Nila juga sang. Nah, itu yang ada di SMK 8 itu. Jadi kita alumni dari SMK 8. Nah, terus 3 tahun aku di SMK 8, pasti banyak cerita. Kemudian aku lulus dari SMK 8 itu masuk ke Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Nah, aku ngambil fotografi. Disitulah aku ingin melanjutkan passion yang aku punya kayak gitu. Di isi Jogja fotografi itu. Nah itu aku di isi itu sekarang berarti udah masuk mau ke semester ke-6, ini udah semester 5 di isi aku. Ya banyak suka duka lah di sana. Semoga tepat waktu buat wisudanya, amin. Ini prestasi ya, ini yang tahun 2018, terus ini tahun 2020 kemarin barusan itu. Terus ini juga 2020, dari 2016, 2017. Ya, pokoknya kalian juga jangan berhenti buat berkarya, jangan berhenti buat nambah-nambah prestasi. Karena itu akan
menurutku itu akan mengukur ini kemampuan dari kalian gitu. Kalian udah sampai ini, terus kalian harus bisa buat lebih ini, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Nah kayak gitu. Terus next Kak. Oke. Nah ini ya ini aja sih. Ini salah satu dokumentasi kemarin. Ini yang 2018, ini yang 2000 berapa ya? 16 kayaknya yang bawah itu. Itu video Ramadan Flash, yang atas video Kota Semarang. Nah, jadi selain aku kuliah, aku juga ini juga ada apa ya? Aku juga bimbing ekstrakurikuler dan juga bimbing lomba video gitu atau lomba foto di SMK Negeri 8 Semarang. Nah, kalau atas ini waktu ngurus BEM, ini aku waktu ngurus MPLS waktu itu, ospek diisi buat tahun 2019. Terus yang kanan itu yang barusan banget yang kemarin itu yang buat lomba film yang ada di Jawa Tengah ini. Terus yang bawah itu kita habis hunting fotografi rame-rame. Jadi di Simpang 5 itu di depan SMK 8 itu. Itu rame-rame kita habis hunting. Ini yang bawah itu tahun 2019, yang kanan 2020, atasnya 2019. Oke, kita masuk ke topik utamanya, fotografi. Oke, fotografi pasti udah nggak asing lah ya sama kata ini gitu. Sama orang yang ikut andil di dalamnya. Itu udah nggak asing menurut aku. Dan juga teman-teman Udinus, apalagi Udinus kan, itu menurutku udah keren-keren lah dalam buat sebuah karya lah. Jadi ya mungkin aku bisa bisa kalah lah ya. Ini teman-teman Udinus tuh udah keren-keren kalau aku lihat dari portofolio teman-teman Udinus yang lain gitu, yang aku kenal. Oke, foto nih. Foto tuh kita ulas dikit ya. Fotos dari bahasa Yunani ya, yang artinya itu cahaya. Fotos itu artinya cahaya kalau dari bahasa Yunani. Nah, grafi itu grafos kalau di Yunani, itu artinya melukis. Jadi, fotografi itu next, seni melukis cahaya. Nah, jadi gambarannya seperti itu, seni melukis cahaya. Fotografi bisa bisa dilakukan itu karena ada cahaya. Semisal ada lampu continuous kayak gini. Ini bisa kita melakukan fotografi. Pakai cahaya matahari bisa. Terus kita pakai lampu flash bisa. Bahkan kalau nggak ada sinar pun gelap gulita, kita bisa dengan menggunakan cahaya bulan walaupun sedikit. Oke, nanti aku liatin karya-karyanya. Oke, next. Nah, ini beberapa orang itu fotografi itu aslinya tuh satu gitu loh. Satu, aslinya tuh sama semua. Cuman ada beberapa orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadinya fotografi itu dibagi-bagi gitu loh, dibagi-bagi genre. Kayak landscape, makanan, produk, terus jurnalistik, model, human interest, terus wedding dan stage. Ini menurutku kalian udah nggak awam lah sama genre-genre kayak gini gitu. Ini aku coba lihat, aku kasih lihat portofolio yang udah aku punya yang ada di genre-genre ini. Ini fotografi landscape. Biasanya tuh orang-orang tuh kayak gini, fotografi landscape. Landscape tuh kalau nggak motret alam, motret kota, atau enggak motret sesuatu yang indah gitu loh, yang membentang gitu. Itu nanti fotografi landscape. Biasanya mereka pakai mereka pakai settingan kamera yang lama gitu loh. Terus juga kameranya bagus sih. Kameranya bagus dan mereka mempunyai filter. Tapi nggak apa-apa, kita walaupun nggak punya filter, tapi kita tetap bisa bikin kayak gini. Oke, next. Ini aku tadi pantai tadi itu di Gunung Kidul.
Nah, terus ini di Dieng. Ini di Dieng aku motretnya dari Bukit Skoter. Jadi di Bukit Skoter itu aku pertama dari Sikunir ya. Sikunir terus turun ke dari Sikunir itu kan di bawahnya kan ada kayak danau itu. Nah, aku beristirahat di situ. Terus aku turun jam 5 itu aku turun ke Bukit Skoter ke Dieng yang agak bawah lagi. Terus aku naik ke Bukit Skoter, terus aku ngambil sunrise yang ada di pagi hari di Dieng ini. Nah, ini berbicara tadi yang cahaya, kita nggak bisa motret kalau nggak ada cahaya gitu. Bisa, kita pakai cahaya bulan walaupun sedikit. Dan hasilnya kita bisa melihat banyak bintang. Nah, kita di sini pakai long exposure. Jadinya detikannya itu lama banget gitu. Dan di sini ini harus bener-bener gelap. Nggak boleh ada cahaya sedikit pun. Cuma ada cahaya bulan. Udah itu aja. Cahaya bulan sama cahaya bintang. Kita nggak bisa motret kalau semisal di bawah sini atau di samping sini itu ada cahaya yang nyorot. Itu nggak bisa. Kalau motret buat nyari Milky Way kayak gini, nyari-nyari bintang kayak gini tuh kita nggak bisa gitu. Nah, terus kalian udah paham lah ya, ini di mana gitu. Ini di Jalan Pandanaran. Jalan Pandanaran itu yang jembatan yang baru. Terus kemudian aku kemarin udah lama sih, 2019 tuh aku motret ya ini, jadi kayak gini cityscape. Terus kita ke fotografi makanan atau minuman. Nah, biasanya banyak ditemuin kayak gini. Kita simpel-simpel aja gitu loh. Kita tahu konsep mana yang pengen kita buat gitu. Ini aku pakai dua lighting, jadi itu di kanan di kiri. Kalau kalian lihat detail itu di badan botol itu ada lampu ini, lampu belajar itu. Kalau kalian bisa lihat detail. Nah, kayak gitu. Terus di kanan gelas itu kalau kalian lihat itu ada lampu LED itu kotak gitu. Kelihatan banget. Nah, itu jadi aku pakai dua lampu. Gimana kita bikin mereknya itu tetap terlihat. Gimana kita bisa bikin suatu barang itu terlihat bagus gitu loh, mewah gitu loh. Dengan dikasih aspek-aspek kayak stroberi ataupun gelas yang terisi air atau gelas yang bisa itu dilempar sama stroberi itu. Aku mikirnya kayak gitu. Kita bisa motret botol cuma satu botol aja gitu, tapi aku pengen ada aspek lain gitu, di situ. Oke, ini juga bisa nih kayak gini. Jadi kita cuma mengandalkan cahaya matahari. Ini cahaya matahari dari belakang, terus kita tabrakin di donatnya. Terus kita pakai lensa fix biar belakangnya blur. Nah, terus juga kita atur komposisinya. Bagusnya mana? Mau itu di close up atau di jarak jauh kayak yang kiri itu, di medium shot. Itu juga terserah kalian, kebutuhan kalian seperti apa gitu. Oke, kita ke fotografi produk nih. Produk biasanya produk tuh yang terlihat mewah gitu loh. Mewah, terus simple, jelas, dan terlihat semua gitu. Dari merek terus sampai badannya tuh terlihat gitu loh. Nggak ada yang nggak terlihat. Dari mereknya tuh bisa terlihat gitu. Misal ini parfum Nike. Nggak apa-apa sebut merek, parfum Nike. Terus aku pengen gambar ini tuh terlihat jelas gitu. Ya, jadi aku pakai lampu yang gede itu, yang softbox gede, itu buat ini motret produknya gitu, biar cahayanya merata. Nah, dan juga ada warna merah di atas, itu bukan editan, itu pakai lampu juga. Itu pakai lampu terus ditembakin ke situ. Tapi pakai filter warna merah, biar nggak monoton aja gitu loh, nggak warnanya nggak putih sama biru sama hitam. Nah, kita pakai unsur lain seperti merah gitu, atau bisa warna lain seperti hijau atau kuning gitu. Oke, ini jamnya, jam tangan ini aku sama motretnya tadi kayak yang pakai softbox yang gede itu, softbox
yang lampu softbox. Terus di bawahnya, ini bedanya bawahnya, aku pakai kaca hitam biar mantulin si ininya, mantulin si jamnya gitu, mantulin si jamnya biar jamnya bisa gimana ya, ngasih efek tersendiri gitu loh, efek tersendiri di visual ini gitu, biar terlihat mewah juga. Seperti itu. Kalau kayak gini tuh biasanya ya mereka kita motretnya tuh yang close up gitu loh. Kita yang close up biar satu mereknya terlihat jelas, terus juga barangnya juga terlihat jelas, dan juga tuh orang tuh bisa gimana ya, langsung tek gitu, langsung oh jamnya kayak gini gitu, atau produknya kayak gini. Nah, ini juga bisa apa ya, menarik pelanggan gitu, menarik orang buat ngelihat atau orang buat penasaran untuk mencoba kayak gitu. Kalau kita paham akan itu, akan teknik-teknik seperti ini. Ya, ini juga parfum. Terus sama bawahnya juga ini, bawahnya kaca hitam. Jadi kalian kalau bisa lihat itu bawahnya kaca hitam. Jadi bisa apa ya? Mantul gitu loh. Bisa mantul gambar bayangnya gitu. Terus ini fotografi jurnalistik. Nah, ini aku motret waktu di Gunung Berapi. Gunung Berapi, Gunung Merapi. Gunung Merapi yang ada di Jogja. Jadi kita para fotografer tuh kita harus naik dulu gitu loh. Jadi kita harus naik sampai jauh banget pokoknya. Naik ke Gunung Merapi itu baru ada kayak perbatasan kayak pintu kayak gini gitu. Buat seserahan itunya. Ini para orang dari keraton Jogja yang lagi ke Gunung Merapi, lagi melakukan sembahyang kayak gitu. Itu sungguh apa ya, perjalanan yang jauh banget itu. Kita nggak pakai kendaraan, kita jalan kaki naik Merapi itu kan, jalan setapak demi memotret suatu kegiatan kayak gini, suatu berita kayak gini gitu. Nah, ini juga bisa, misal kita mau bikin berita, di pasar gitu. Ini potret sebelum pandemi ya. Kayak gitu, jadi kita bisa motret keramaian atau kita bisa motret kegiatan pasar dengan teknik-teknik yang mungkin bisa diterapkan gitu. Kayak semisal kita fokus ke Mbah yang ini ya, Mbah yang di bawah sini ya, itu jelas. Terus lainnya orang yang berjalan itu blur. Nah, itu apa ya? Ada seni di situ gitu, ada seninya di situ gitu. Jadi kita nggak sembarang motret gitu. Nah, fotografi model ini ya kalian paham lah. Kalian bertemu dengan model, kalian memiliki konsep pada modelnya, kalian pengen ngapain modelnya, terus juga kita harus paham mood model gitu loh. Kita nggak boleh bilang ke model, apalagi itu cewek, kalau semisal, wih Mbak kamu cantik tapi gendut gitu, itu nggak boleh banget ya. Itu nanti pertama kalian bisa bikin mood modelnya down. Nanti mood model down itu akan mengefek pada kegiatan kalian untuk memotret gitu. Ini kalian untuk memotret model. Ini aku di Tri Lomba Juang itu tahun 2018. Ya, 2018 mau ke 19 ini. Nah, ini barusan ini 2020 kemarin. Jadi ini di Kota Lama. Ini aku pakai lampu ya. Yang di samping model itu aku pakai lampu. Jadi terlihat kalau kalian arah cahayanya itu dari mana. Itu kalian bisa lihat dari samping modelnya itu kan, itu 45 derajat. Ini aku cari yang pintunya pintu unik gitu loh, yang jarang ditemuin di Semarang gitu. Ya adanya di Kota Lama, di kota-kota di tempat-tempat kayak gitu. Nah, fotografi human interest biasanya ini itu ada di semisal kalian lagi hunting gitu. Kalian hunting di jalan, ataupun kalian bisa mengkonsep juga semisal kalian punya tim gitu ya, terus kalian punya tempat yang bagus, terus
kalian punya model, misal ada anak kecil sama orang tua, nah kalian bisa konsep gitu terus kalian potret. Nah teman-temanku banyak yang kayak gitu, tapi entah kenapa aku kurang tertarik dengan kayak gitu loh. Mending aku cari langsung ke tempatnya, terus gimana kita cari momen yang ada di tempat situ. Nah berbicara tentang momen, nah ini menurutku momen ya, ini suatu momen. Jadi aku lagi duduk di angkringan, di dekat rel itu ya, dekat stasiun Tugu. Terus aku kayak melihat, wah ini bagus nih potretnya. Kayak seorang anak sama bapaknya itu lagi apa bercanda gitu loh, lagi bercanda. Nah tapi aku ini nggak nyangka kalau bakal bercandanya kayak gitu, sampai kayak gitu. Nah makanya langsung aku cari kamera, langsung potret. Nah setelah pose ini, bapak sama anaknya ini nggak melakukan kegiatan kayak ini lagi gitu. Jadi menurutku ini suatu momen yang bagus buat aku motret kayak gitu. Aku mending suka nyari momen ya kayak gitu. Jadi ada tantangan tersendiri gitu. Nah ini udah menurutku udah ini ya, udah banyak teman-teman yang udah dapat kayak gini ya, fotografi wedding. Ini pasti teman-teman udah udah banyak mendapatkan cuan di sinilah, udah mendapatkan uang di sinilah. Ya ini fotografi wedding biasanya kami para fotografer gitu kan, kalau ada job-job wedding mesti ya ini kami ambil terus kayak gini tuh tetap di konsep gitu. Jadi nggak candid aja gitu, tetap di konsep. Terus kita tetap bilang ke pasangannya, ke pengantinnya kalau kita mau gini itu ya itu udah makanan sehari-hari buat fotografer wedding lah kayak gitu. Udah paham gimana kita menghadapi klien, sama halnya kayak model tadi, kita juga kita harus menjaga mood dari pasangan ini. Kita nggak boleh apa ya, bikin moodnya jelek gitu demi kelancaran acaranya. Fotografi stage. Nah, ini banyak teman-teman juga yang mungkin waktu konser gitu kan, waktu konser atau lagi ada sesuatu di panggung itu kalian pengen motret. Nah, kayak gini ini aku fotografi stage waktu itu. Ini di Backcraft Festival. Jadi waktu itu di Solo, Backfest itu. Jadi ini salah satu penyanyi di Solo ya. Kalau kalian tahu ini namanya Mbak Sruti Respati. Nah, itu salah satu penyanyi Solo ya, penyanyi ini apa ya namanya itu ya? Yang campur sari ya. Bukan campur sari. Ya itulah yang pokoknya daerah ke sana. Nah, ini aku manfaatin cahaya yang ngarah ke Mbak Sruti, aku juga manfaatin cahaya yang nyorot dari belakangnya Mbak Sruti Respati. Jadi ini ya teman-teman, aku mau kasih lihat visualnya dulu di awal gitu ya, biar kalian gambaran besar paham. Walaupun kalau kalian udah paham ya gak apa-apa, kita tetap sharing aja, kita santai aja. Nah, ini waktu Niji konser di Backfest. Ini si Ubay itu kalau kalian belum tahu, vokalisnya Niji yang baru yang menggantikan si Giring. Nah ini tahun 2019, aku motret dari belakang banget ini. Dari paling belakang, tapi aku bisa dapat yang momen kayak gini. Ini aku pakai lensa lensa yang panjang, yang biasanya buat motret-motret GP atau motret-motret sesuatu yang candid dari jauh. Nah, kayak gitu. Ini Ubay. Alhamdulillahnya bisa dapat momen kayak gini. Dan aku nempatin si Ubaynya di kiri biar biar komposisinya tuh bagus gitu, roll of third-nya. Oke. Tadi aku udah ngasih lihat visualnya ya. Aku mau ngajak menuju ke media kreatif nih. Media kreatif, berarti kita harus berpikir lebih kreatif, kita harus berpikir out of the box, kita harus
siap untuk ada di dunia kreatif. Nah, kita harus siap. Oke, next. Nah, konten. Kita sekarang bahas konten. Kita bahas konten. Jadi, teman-teman Udinus biasanya buat konten apa nih? Kalau tentang ada sesuatu dengan motret gitu loh. Bisa open mic yang biasanya teman-teman ini bikin, mau tahu aja gitu. Mau tahu biar kita bisa sharing. Konten buat feed Instagram kayak dalam acara gitu kita mau ngambil gambar dari acara tersebut. Nah, terus ada desain yang fit itu kita kombinasikan sama hikmah yang ada di yang kita potret tadi. Itu biasanya semisal acara apa nih Mas? Terus acara apa? Terus motret apa gitu? Kayak misal acara kita kan di BAI ya, Badan Amalan Islam. Jadi kita punya acara kayak yang kerohanian Islam gitu, kayak misal kemarin Maulid Nabi, terus ada program-program kerja dari UKM kita, organisasi BAI sendiri, kayak apa program buat menyambut anggota baru di organisasi kita juga. Itu momen-momennya. Iya. Pasti ini ya, aku kan juga anak-anak ini ya, anak-anak aku juga masuk UKM terus juga di organisasi juga kan. Nah, mesti ya, yang biasanya ini siapa Mas? Yang biasanya dokumentasi itu dari tim mana nih? BAI atau ada lain atau perorangan gitu biasanya? Dari tim media di BAI itu ada kayak kita ini dakwah kreatif. Nah, di situ terbagi ada 3 divisi. Dari misal konten kreator, terus divisi buat mendesain. Kalau buat memotret sih kita membuka buat semua pada dakwah anggota dakwah kreatif, buat siapa yang ingin mengajukan menjadi dokumenter. Oke. Keren sih. Emang kita harus ini sih, harus punya apa ya, ide-ide untuk kedepannya gitu. Ya bagus ini program-program kayak gitu. Kita juga melatih skill kita juga melatih untuk kedepannya. Walaupun pasti awalnya kita kan nggak paham atau nggak bisa, tapi gara-gara kita mencoba akhirnya kita bisa, walaupun cuma pertama iseng-iseng atau apa gitu, nanti juga lama-lama juga akhirnya bisa gitu. Untuk tim BAI itu bagus Mas, semisal kalau ada buku tahunan gitu ya, terus motret anggotanya satu-satu dari divisi lain, terus potret, terus kita bikin buku tahunan. Itu bagus. Nah, apakah punya konsep kayak gitu? Punya maksudnya rancangan kayak gitu? Kalau dari nanti mungkin buat dirembuk bersama gitu. Mungkin bagus sih buat dokumentasi tahunan gitu. Entah dari setiap angkatan atau setiap bidang atau bahkan divisi juga. Insya Allah bisa. Oke. Iya, oke. Tetap semangat Mas. Oke. Buat divisi BAI dan juga buat divisi lainnya. Oke, buat konten alat dan gear. Ini yang ya penting nggak penting tapi dibilang penting sih. Ini sih alat dan gear. Ini senjata kalian dalam semisal kalian mau melakukan suatu pemotretan ataupun melakukan suatu hanya cuma dokumentasi, itu ini penting gitu loh. Biasanya bagusnya itu tetap pakai kamera DSLR, kamera mirrorless gitu ya, yang maksudnya kamera yang udah support buat kayak gituan, buat pemotretan.
Tapi nggak nutup kemungkinan kalau kita motret menggunakan HP. Nggak menutup kemungkinan loh. HP sekarang udah bagus-bagus. Sumpah, HP sekarang udah bagus-bagus. Cuman kalau mau ditandingin ya tetap bagus kamera profesional walaupun emang udah jadul. Tetap pikselnya gede, kamera profesional. Kayak gitu. Nah, alat dan gear ini penting ya. Penting nggak penting tapi penting. Nah, kayak gitu. Ide karya. Nah, semisal tim dakwah selesai ini kalau semisal mau ngadain di Gunung Kidul, di pantai Gunung Kidul. Terus kita refreshing di sana gitu. Nah, semisal ada tim gitu yang punya ide karya itu pengen apa ya? Pengen memotret pengen memotret tapi kayak seri gitu loh. Kayak foto seri itu juga bisa. Terus juga motret bareng-bareng tapi pakai alat-alat yang mendukung itu juga bisa. Nah, ide karya ini tuh bisa muncul kapan aja gitu loh. Waktu kita santai atau kita emang mikirin ide itu, waktu kita tertekan itu juga ide karya itu bisa muncul gitu. Semisal tertekan deadline tuh ide karya bisa muncul. Tapi beda sama ide karya yang emang muncul dengan konsep yang terstruktur. Nah, konsep foto. Langsung kita jalan ke konsep foto. Konsep foto ini semisal tim BAI atau tim dakwah pengen motret grup atau motret suatu produk yang kalian hasilin. Nah, pengen konsepnya kayak gimana? Nah, itu dipikirlah di sini gitu. Selesai kalian mendapatkan ide, pengen motret apa, terus kalian motretnya gimana? Itu ya ada di konsep foto ini. Jadi semisal motret orang satu-satu ya. Orang satu-satu kayak foto KTP gitu ya. Jadi kalian ya harus siapin alat-alatnya, kalian harus siapin ngelobi orang-orangnya, harus atur jadwalnya kayak gini-gini. Gimana? Semisal kita dikasih waktu cuma 2 jam buat motret 40 orang atau 50 orang. Nah, gimana kita bisa atur waktunya itu dengan semaksimal mungkin. Nah, pengaturan waktu itu kita harus juga melakukan planning pada alat-alat ya. Ini biasanya alat-alat ini tuh yang bikin kita lama dalam memotret gitu loh. Ini juga pengalamanku juga kayak gitu. Jadi semisal udah memotret dikasih durasi gini, terus alat-alatnya kita nyetingnya lama atau ada kendala itu PR banget sih kalau buat suatu pemotretan. Makanya itu kita harus mengkonsep fotonya itu harus benar-benar matang gitu. Ya, walaupun hanya cuma foto KTP atau foto grup, kita harus pintar dalam mengkonsep fotonya. Entah itu nanti fotografernya mengarahkan modelnya atau tim dari asisten fotografernya atau tim-tim lainnya buat membantu jalannya acara. Itu sangat penting banget sih. Selalu update. Oke. Nah, selalu update ya. Nah, ini kita selalu update gitu. Jadi semisal ada kayak teknik baru dalam fotografi atau teknik baru dalam suatu pemotretan. Nah, itu kita harus tetap terapin gitu. Kita harus pintar-pintar untuk memilih gitu. Selalu update dalam alat juga. Nah, gear yang kita pakai itu juga bisa. Gear kita pakai yang mendukung kita buat bekerja, terus juga alat-alat lainnya seperti aksesoris itu kita harus tetap update sih. Karena emang dunia kayak gini tuh kita harus update terus. Kalau kita
tetap stuck pada yang agak-agak lama ya kita stuck di situ aja gitu. Kita nggak bisa nggapai yang lebih tinggi. Semua orang bisa motret, tetapi sedikit orang bisa jadi fotografer. Ini sih yang apa ya, sangat bisa ditanamin lah. Ya, semua orang bisa motret, tetapi sedikit orang bisa jadi fotografer. Nih, kalau teman-teman pernah ke wedding, pernah nggak nemu orang-orang yang jadi fotografer dadakan? Pernah kan? Pasti pernah kan yang langsung ikut foto ataupun ikut-ikut ini motret gitu. Ini jujur aku sebagai ya yang terjun di fotografi wedding itu menurutku agak mengganggu sih ya kayak gitu. Kita jadi kekurangan dalam space buat pemotretan itu buat fotografer dadakan sih kayak gitu. Tetap berbicara sama semua orang bisa motret, ya semua orang bisa motret. Kita bisa pencet shutter itu kapanpun, kita bisa motret orang tuh bisa kapanpun. Tapi sedikit orang bisa jadi fotografer. Nah, gimana kita biar bisa jadi fotografer? Pertama, kita harus bersahabat sama kamera. Ini aku lebih maksudnya berbicaranya lebih ke bukan hanya kita sekedar memotret ya. Nah, kita harus bersahabat dengan kamera. Kita paham dulu kamera apa yang kita pakai, terus kita paham gimana settingannya, paham gimana cara kita buat memakai kamera itu gitu. Ya dengan cara kita belajar kamera terus, kita praktek terus. Kita nggak mungkin bisa instan pakai kamera itu cuma memutar kayak ini, muter telapak tangan gitu, membalikkan telapak tangan ya, kayak gitu, gampangnya kayak gitu. Kita nggak bisa belajar kamera tuh gampang, tapi kita bertahap, kita tetap jalan pertangga gitu loh, buat sampai di atas. Kita nggak bisa langsung lompat ke atas. Buat teman-teman yang nggak mudeng settingan manual di kamera, kalian nggak apa-apa kalau pakai settingan automatic itu nggak apa-apa. Nggak ada yang larang buat ini ya, nggak ada yang larang buat kalian pakai settingan auto atau manual, itu kan udah ada di fitur kamera kalian gitu. Jadi kalau kalian pengen belajar kamera ya, kalau pengen coba-coba gitu ya pakai dulu yang auto itu nggak apa-apa. Terus semisal kalian pengen, wah aku kok pengen belajar manual ya, aku udah kayaknya pengen belajar lebih gitu di manual ya, kita belajar di manual gitu. Kita mulai masuk ke manual. Nanti di segitiga exposure ada nanti aku bahas. Oke, yang kedua ini menguasai komposisi. Walaupun kalian motret pakai HP, semisal komposisi kalian bagus, itu menurutku, wah orang-orang lihatnya tuh udah, wah keren loh fotomu gitu. Fotomu udah keren gitu. Komposisi yang bagus, terus pengambilan gambarnya, terus pemilihan sudutnya yang bagus tuh menurutku kalian udah siap lah untuk menjadi fotografer. Memahami isi foto ya, memahami isi foto itu kita tahu kita mau motret apa dan kita tahu isi di foto itu tuh seperti apa gitu. Jadi kita tahu, semisal kita mau motret, kita mau mengkonsep tim dakwah yang lagi ada ini pemotretan grup, semisal pemotretan grupnya itu lagi ngaji bareng di mana, di perbukitan atau di gunung. Nah, kita harus paham nih isinya mau gimana, terus juga konsep fotonya mau gimana. Jadi kalian harus paham dulu gitu sebelum kalian memotret, biar nanti nggak bingung waktu kalian motretnya. Model udah datang, terus teman-teman kalian udah ready, tapi kalian bingung gimana buat konsep fotonya. Nah, berbicara tadi ya, kalau kalian pengen ke settingan manual, jadi ini aku kasih dikit gambaran, ini segitiga exposure. Segitiga exposure itu yang ada di kamera manual. Ini sangat disayangkan ya, gara-gara
ya mungkin kita nggak bisa ketemu langsung, jadi kita nggak bisa praktek langsung gitu. Aku aslinya pengen praktek langsung, gimana caranya kalau teman-teman yang belum bisa, kita bisa belajar bareng, buat motret atau buat melakukan untuk buat menghasilkan suatu foto gitu. Misal aku punya kayak tim dakwah ini punya suatu produk, terus kita bisa potret rame-rame, atau sedang ada kegiatan apa kita bisa potret, kita bisa belajar gitu. Nah, ini pertama shutter speed. Shutter speed itu kecepatan shutter yang ada di kameramu. Jadi kalau kasarannya tuh yang ini loh, yang cekrek-cekrek itu loh, yang cekrek-cekrek. Nah, yang bunyi cekrek itu shutter speed namanya. Di sini itu yang ditulisan 1/125. Itu kecepatan shutter speedmu, shutter speed di kameramu. Semisal kita mau motret, kita tergantung mau motret apa ya. Semisal kita mau motret kita mau motret teman-teman lagi berlarian, kita kan harus bikin teman-teman berhenti ya. Nah, dengan cara shutter speednya kita kecilin ke 1/500 atau 1/3000 atau 1/4000. Nah, gimana caranya shutternya tuh cepet banget nyepretnya gitu, cepret langsung gitu loh, krek, nah langsung gitu loh. Nah, kalau kita pengen motret kayak tadi yang Milky Way, yang bintang, kita harus pakai shutter yang lama buat bukanya. Kita harus merekam cahayanya tuh lama. Kalau yang Milky Way tadi, yang bintang tadi, itu aku motretnya tuh 30 detik. Itu 30 detik buka terus. Jadi shutternya tuh cekrek tuh buka 30 detik, baru 30 detik lagi cekrek nutup. Beda sama yang 1/4000. 1/4000 tuh cekrek langsung nutup gitu loh. Nah, kayak gitu. Jadi shutter speed itu kecepatan shutter yang ada di kameramu. Oke, klik ke next. Diafragma tuh yang kanannya tuh, yang f16. Nah, diafragma itu berbeda-beda di setiap lensa. Semakin kecil diafragmanya, maka semakin blur belakangnya. Teman-teman mesti pernah lihat foto yang fokus di depan tapi belakangnya blur. Nah, itu gara-gara diafragma kecil ini. Biasanya diafragma itu tuh f3.5 itu belakangnya blur. f3.5 terus juga f1.8 itu belakangnya blur. Berbeda sama f16 kayak gini. F16 kayak gini tuh gambar yang dihasilkan teman-teman tuh fokus semua, depan belakang fokus semua, nggak ada blur-blurnya. Jadi biasanya kalau mau motret landscape atau mau motret sesuatu yang emang jangkauannya lebar, bukannya lebar, kayak wedding foto bareng itu ya, kita nggak bisa foto pakai diafragma kecil karena nanti salah satu wajahnya akan blur. Kita harus motretnya pakai yang gede biar semuanya fokus, dari background terus pakaiannya, mukanya, kita harus motret tuh biar semua fokus kayak gitu. Jadi diafragma itu bukaan dari lensamu. Kemudian ISO itu sensitivitas cahaya yang masuk di kameramu. Jadi semisal paling kecil itu ISO 100, nanti gambar yang kalian hasilkan itu jadi gelap. Jadi kalian harus naikin ISO-nya. ISO ke 400, ke 1600, ke 3200, ke atas terus. Nah, tapi jika ISO-nya terlalu tinggi, maka gambar yang dihasilkan akan noise. Kalau teman-teman nggak tahu tuh noise tuh ini, titik-titik jelek yang ada di kameramu itu loh. Nah, itu namanya noise. Titik-titik putih-putih, biasanya putih-putih hitam yang ada di gambarmu, itu namanya noise. Kayak gitu. Kalau di luar ruangan, mending kalian kalau ada cahaya matahari mending pakai ISO yang 100. Itu udah gambarnya jelas dan juga nggak ada noise. Ini segitiga exposure. Jadi kalau kalian bisa menguasai 3 ini, maka settingan manual di kamera kalian udah top. Pokoknya udah keren banget. Udah keren lah. Kalian udah menguasai manual. Setting. Nah, berbicara tadi komposisi ya. Rule of third. Ini tuh kayak gini rule of third. Layar kalian dibagi menjadi 9 bagian.
dibagi tiga garis ya. Nah, aku waktu ini motret Gedung Songo. Nah, aku pengen biar gambarnya terlihat menarik komposisinya. Aku taruh tuh candinya ada di bagian bagian kiri agak atas itu. Nah, rule of third tuh biasanya di sini, di samping-samping sini. Di samping kiri bawah, samping kiri atas, samping kiri kanan, samping kanan atas, samping kanan bawah. Nah, kayak gitu. Di bagian-bagian kayak gini. Di samping-samping pokoknya. Itu rule of third. Kayak gitu biar gambar kalian terlihat komposisinya tuh bagus gitu. Nah, ini ya walaupun kalian pakai kamera HP, kalau kalian ngelakuin ini itu bagus gitu loh komposisinya itu loh. Dilihat tuh enak. Beda sama komposisi kalau sembarangan gitu, sembarangan motret, yang penting gambarnya jelas. Nah, itu berbeda sama kayak gitu. Oke, komposisi lagi next. Ini juga aku ngasih modelnya itu di samping kiri. Samping kiri itu biar aku ngasih rule of third-nya di situ gitu. Ngasih rule of third-nya di situ biar kelihatan bagus gitu, biar kelihatan simetris. Biar kelihatan bagus. Kebanyakan fotografer udah profesional itu pasti ngasih suatu objeknya itu di kiri. Jarang ada yang ada di tengah gitu. Ya ada yang ngasih di tengah, cuman kebanyakan adanya di kiri, di kanan. Belum kalau kalian bikin film juga pasti kayak gitu. Kalau kalian lagi dialog pasti kan ngasihnya kan gambar orangnya di kiri atau enggak di kanan. Kayak gitu. Ini tentang komposisi yang dasar banget. Yang dasar yang bisa buat kalian buat belajar. Ini penempatan komposisi kayak gini. Oke, memahami isi foto. Aku mau tahu nih, setelah kalian lihat ini, kalian langsung nangkepnya kayak gimana? Aku pengen lihat di kolom komentar ya, di kolom chatnya. Aku kasih waktu 5 menit dari sekarang. Oke, minta ini ya, teman-teman, minta kerjasamanya ya. Kalian setelah lihat ini, gimana gitu loh? Yang kalian tangkap gitu. Ini ya dari Mas Diko kebahagiaan gitu ya. Terus Mas Ilham Dava Zain kekeluargaan. Terus Mbak siapa ya? Lokahita Widya, anaknya bahagia terus pegang muka bapaknya sampai berkerut. Ya sampai itu dipencet-pencet loh. Ini apa? Itu mukanya loh. Jadi sumpah ini momen yang nggak bisa diulang gitu loh. Walaupun kalian lihat momen ini, terus kalian bilang ke anaknya atau ke bapaknya, Pak ulangin lagi, nggak bakal bisa dapat momen yang senatural ini gitu. Kayak gitu. Terus ini Mas Anas Eka Saputra kasih sayang. Terus Mbak Ina Sevlina anaknya ceria. Terus ini Mbak Lokahita ketawa lagi nih. Terus ini Mbak Balkis Konita, bapak sama anaknya akur, bapak anak akur. Terus Mal Afandi Dwi Putra, bapaknya masih mikir, ayo lagi, masih ada waktu nih, masih ada waktu 3 menit. Yang teman-teman ini banyak banget loh, 26 orang loh. Masa yang bilang itu toh, yang ter ini aja, yang tergambar aja gitu loh, yang ada di gambaran ini, yang tergambar waktu kalian pertama kali lihat foto ini gitu. Ini siapa nih? Mas Adam F. Anaknya terlalu bahagia itu. Terus Mas Fandi lagi, kalau di BW makna bisa sedih tuh. Nah, bener banget kalau di BW itu bisa sedih. Nanti coba aku bahas bentar. Terus ini Mbak Arsita Susiana, bapaknya meringis karena tangan anaknya masuk. Bapaknya meringis karena tangan anaknya masuk mata. Terus ini Mbak Muzalfaniza, bapak anak lagi bercanda, saking gemesnya bapak ini bungkem gitu mulutnya. Aku juga gak nyangka loh kalau aku bakal dapat momen kayak gini loh. Jarang banget lagi angkringan, lagi duduk santai ya, lihat kereta kan di dekat stasiun Tugu Jogja itu kan. Saya bentar, aku kok lihat kayak ada suatu momen gitu. Kayak ada suatu momen kok lagi bercanda, coba tungguin. Aku ambil kamera juga kan. Ambil kamera terus tungguin langsung. Wih, langsung cepat.
Aku nggak lihat itu settinganku tuh kayak gimana settingan kamera. Tapi yang aku lihat itu pokoknya aku untuk momen lah, aku dapat momen. Terus aku lihat, wah alhamdulillah settingannya mendukung, terus juga bisa fokus ke objeknya. Kadang tuh emang semesta mendukung kita gitu. Kalau kita ingin berbuat baik. Wih. Oke, ada lagi 1 menit. Buat satu orang lagi. Ini panitia yang bilang ini dapat voucher kuota tuh. Mas Diko mau ngasih voucher kuota kan ini ke teman-teman yang udah bilang ini. Alhamdulillah dapat. Emang Mas Diko tuh emang suka ini ya Mas. Emang suka berbagi gitu loh. Suka aku sama Mas Diko. Mata Angry Bird-nya memantau. Kebahagiaan yang sulit untuk didapatkan. Seorang ayah yang mukanya sedang dimainkan oleh anaknya. Terlihat dari raut wajah anak kecil ini yang meluapkan perasaan kebahagiaannya. Kayak gini ya. Jadi teman-teman tadi emang berarti udah bisa nangkep isi atau makna yang ada di foto ini gitu. Walaupun kalian lihatnya cuma sekilas, tapi kalian bisa paham apa yang ada di foto ini, di isi foto ini gitu. Ya benar semua. Ini adalah suatu kebahagiaan seorang anak sama bapaknya. Dan ini sangat natural. Ini nggak ada settingan sedikit pun. Jadi emang terlihat muka dari anaknya ini terlihat natural banget gitu. Nah, kalau kalian lihat komposisinya, nah iya kan. Jadi aku bagi di sepertiga, di sepertiga bidangnya. Di kiri, di kanan. Di tengah-tengahnya itu kosong gitu loh. Terus juga di kanan objeknya itu, kanan sama kiri objek itu aku masih kasih space. Aku nggak press mentok gitu ke objeknya. Sekarang kita harus berpikir out of the box nih. Out of the box ya? Ya, benar ya. Nah, kalau kalian lihat ini tuh ada parfum tadi yang aku potret di dalam ruangan. Itu belakangnya tuh ini cuma Asturo putih. Tapi aku pengen motretnya tuh jelas. Terus aku pengen ngasih sesuatu sama yang foto kedua. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ini nanti jadinya apa gitu loh. Kalian setelah lihat dua foto ini, terus kalian akan mikir apa gitu yang ada di foto ketiga. Hasil dari dua-duanya ini kalian mikirnya apa gitu. Oke, coba lagi ya. Aku kasih waktu 5 menit. 5 menit lagi. Berpikir aja seliar kalian gitu loh. Ini seni men. Ini seni men. Seni itu bebas gitu. Bebas berekspresi kalian. Kita harus berpikir juga out of the box. Apa nih? Ini Mas Diko senyum nih. Orangnya di gambar kedua kayak iklan produk parfum di tengah pantai. Ada lagi. Disatuin di gambar kedua kayak iklan produk parfum di tengah pantai. Orangnya masuk boxnya jadi transparan, ombak datang. Sip. Liar. Suka aku. Ada lagi. Yang cowok. Ini dicatat ya, Mas. Mbak Widya, Mbak Nisa, ini dapat voucher 50 GB kan dari Mas Diko kan. Oke. Langsung ya. Yang ketiga ini. Yang next. Hasilnya kayak gini. Jadi aku manfaatin pantulan air pantai yang ada di sini gitu loh, dan juga background yang ada di laut ini. Coba ke slide sebelumnya. Kalau kalian lihat itu kan yang kiri produk itu aku namanya tuh seleksi satu-satu itu pinggirnya, terus aku ambil bagian kanan dari pantai itu. Bagian kanan dikit dari pantai itu. Nah, kenapa aku bisa nyimpulin tadi produknya itu bisa kayak mantul gitu? Karena aku lihat orang di sini kan mantul. Nah, pasti secara nggak langsung kalau kita taruh benda yang ada di situ, pasti bakal mantul juga. Nah, kayak gitu. Jadi di sini aku pakai teknik manipulasi foto. Teman-teman desain pasti udah pro nih. Kayak yang bikin posterku tadi kan teman-teman desain udah keren nih. Udah seleksi satu-satu manipulasi fotonya gitu kayak gitu. Nah, ini
kayak gini hasilnya. Kayak gitu. Nah, jadi aku duplikat atasnya, terus aku taruh bawahnya. Kemudian bawahnya itu opacity-nya aku kurangin biar kayak bayangan. Biar kayak membayang gitu loh. Terus juga warna dari gambar ini tuh aku agak ke biru. Aku kasih agak biru biar kelihatan fresh dan juga menyatu sama produk sama backgroundnya kayak gitu. Jadi emang kita harus benar-benar berpikir itu ya, berpikir out of the box gitu loh. Dua gambar kayak gitu yang sekiranya beda kalau tadi dibilang kayak beda genre itu aja bisa digabungin gitu. Kayak gitu dengan manipulasi foto. Konten apa yang akan kamu buat? Nih, kayak gini. Konten apa yang akan kalian buat? Tim dari ini dong, Baik salah satu mau ini dong, tanya dong aku dong. Bisa minta tolong open mic. Halo, Mas, bagaimana? Nah, apa tuh? Untuk kedepannya konsep yang akan dibuat kayak gimana, Mas? Untuk kedepannya buat kedepannya ini sih tim dakwah ini ya ada di Junus. Bentar, Mas. Mungkin Mas Panji mau mewakilkan dulu. Apa kita lanjut ini dulu ya? Lanjut slide dulu ya. Yaudah next dulu aja. Kita berbicara dulu. Ini berpikirnya untuk ke komersil ya. Ini untuk ke komersil sepengalamanku. Ini jadi pertama kalian harus tertarik dulu. Kalian harus tertarik dulu sama suatu ini ya. Suatu genre ini. Fotografi ini kalian harus tertarik dulu. Kalian mau motret apa? Kalian pengen nyemplung di yang mana? Itu kalian harus tertarik dulu. Oh, aku setelah lihat foto ini, oh aku pengen gini. Setelah lihat ini aku pengen gini, setelah lihat ini aku pengen gini. Nah, jalani, tekuni. Terus yang kedua, iseng coba. Kalian nggak akan bisa jadi fotografer terkenal. Jadi apapun yang terkenal, mungkin desain atau storyteller atau apa bikin skrip. Kalau kalian nggak pernah nyoba, kalian nggak akan bisa. Kalau kalian nggak pernah nyoba, walaupun dikit cobalah. Emang kita tuh selain teori kita harus praktek. Kita harus emang benar-benar praktek. Kalau kita nggak bisa coba, ya kita nggak akan bisa. Oke, coba di poin kedua ini coba. Akhirnya kita bisa. Gara-gara kita coba tadi, kita kan pasti punya beberapa pengalaman, beberapa karya yang bagus itu larinya nanti ke portofolio. Jadilah kita ada portofolio ini, muncullah ke portofolio ini gitu. Nah, setelah itu portofolio ini ada orang yang tertarik sama portofolio ini, kita bisa ditarik buat kerjasama sama dia. Terus kita bisa menghasilkan project bareng sama dia. Gara-gara kita iseng coba tadi, gara-gara kita tertarik tadi. Tapi sampai ke titik ini butuh suatu proses. Kita nggak bisa instan buat sampai ke atas. Kita tetap jalan tangga satu-satu. Berbicara sama kerjasama, aku udah kerjasama itu sama Amergi Creative Art. Amergi Creative Art itu jadi suatu startup di Jogja ya. Suatu startup Jogja itu udah berdiri lama. Dan aku udah join di situ tuh udah hampir ini satu mau 2 tahun, 1,5 tahun lah. Ini 1,5 tahun itu aku udah join di Amergi Creative Art, itu udah jadi asisten fotografernya di sana. Ya kadang aku ngehandle, tapi kadang aku juga ngambil video di sana. Jadi video apapun video mungkin itu video dokumentasi ataupun video konseptual itu aku ambil di situ gitu. Ikut andil di situ. Ini ownernya Mbak Dewi Bukit, itu juga salah satu alumnus dari ISI Jogja. Tapi udah tahun lama, udah 2001. Nah, terus ini brand aku yang udah jalan cukup lama. Udah banyak juga orang-orang yang mempercayakan video atau fotonya di aku. Ini Ki Kuadrat ini dari nama aku sendiri belakangnya itu loh. Nah, itu
Kayak gitu. Ini aku sama teman-teman multimedia lainnya. Jadi aku timku itu anak-anak SMK dulu gitu. Jadi semoga bisa kedepannya bisa semakin sukses untukku dan juga untuk teman-teman sekalian. Nah, Backcraft ini Backcraft tuh yang dulu ya. Kalau kalian tahu, ini jadi tuh Badan Ekonomi Kreatif. Itu yang ada di Indonesia. Jadi waktu itu aku ada di fotografinya, namanya itu oprek fotografi. Itu salah satu program dari Backcraft. Jadi itu waktu itu aku join itu udah mau akhir-akhiran Backcraft waktu itu. Udah akhir-akhiran Backcraft, itu waktu itu Backfest itu, Backcraft Festival yang ada di Solo. Jadi semua program yang ada di Indonesia itu disatuin di Solo waktu itu. Mulai dari fashion, terus dari pokoknya banyak lah program di Backcraft. Nah, salah satunya adalah oprek fotografi namanya. Itu ada di Backcraft. Kalau sekarang kan nggak Backcraft kan, Kemen Parekraf kan. Nah itu semenjak bergantinya Wisnu Tama masuk ke Pak Wisnu Tama masuk ke Kemenkraf. Dulu kan yang ketua dari Backcraft itu kan Pak Triawan Munaf, ayah dari Sherina Munaf kan. Dulu di Solo juga Pak Triawan Munaf juga datang. Jadi aku dapat momen-momennya. Waktu itu oprek di Solo itu kan suatu pengalaman sih itu kayak gitu sampai di titik kayak gini. Kultura. Nah, kalau Kultura ini waktu itu video pendek, video 1 menit itu buat batik mural waktu itu, batik tulis mural. Jadi Kultura ini tuh batik yang ada di Jogja mau pameran ke Australia waktu itu. Kemudian aku dapat andil bikin video teaser di situ. Jadi alhamdulillahnya video teaserku ditayangin di Australia. Wah, itu menurutku suatu pencapaian portofolio yang keren sih. Dan aku sangat bersyukur banget bisa sampai di titik ini. Walaupun kita tetap nggak boleh sombong ya. Kita harus tetap merendah, kita harus tetap berbagi ilmu, tetap berbagi kebaikan buat teman-teman semuanya. Intinya kita nggak boleh sombong lah. Di atas langit masih ada Hotman Paris. Oh enggak. Di atas langit masih ada langit lagi. Nah, kayak gitu. Ya gara-gara pandemi ini ya mungkin kita lagi off aja ini. Lagi nggak ada ini. Tapi terakhir waktu Amerga Creative Art itu bulan lalu itu jadi aku motret sama Mbak Dewi itu sama asisten satu lagi itu kita motret karya lukis yang ada di Jogja waktu itu dari seniman Gusman Heriadi. Nah, itu kita motret karya di situ. Itu buat job terakhir sebelum aku ke Semarang lagi buat pandemi. Jadi yuk bikin konten. Alhamdulillah kita udah di akhir dari presentasi kali ini. Kita udah di akhir dari paparan yang aku berikan sih. Ya kalau dihitung-hitung banyak ya. Kalau dari awal tadi ya. Ya aku pengen share pengalaman-pengalamanku sih. Walaupun aku nggak sehebat teman-teman dari Udinus atau teman-teman dari tim dakwah dari Udinus ini. Nah, oke. Jadi apakah ada pertanyaan? Ayo kita sharing-sharing aja. Kalau semisal ada suatu project atau apa, kita bisa bicara bareng aja. Insya Allah aku bisa ngasih masukan. Terus kalian juga bisa ngasih masukan juga ke aku kayak gitu. Ini mumpung kita lagi ketemu bisa ngobrol bareng lah. Kesempatan yang hebat lah kayak gini. Ayo, siapa yang mau bertanya? Yuk teman-teman, siapa yang mau pertama yuk? Ayo, terserah mau tanya apa aja, boleh. Terserah, santai aja. Kalau misal mau pemotretan apa, misal pemotretan produk yang ada di
misal dari tim dakwah ini mau motret produk atau gimana? Dimasuk. Oh ya Mas, menjawab yang tadi dari dakwah kreatif sendiri, sekarang itu kita lagi menggarap konten-konten yang sedang kita jalani gitu. Kayak misal ada konten di Instagram, kita ada Instagram sendiri, bukan Instagram sendiri. Kita ada Instagram, yaitu Instagram dengan konten-konten dakwah. Jadi Instagram kita namanya Semesta Dakwah. Jadi di dalam Instagram tersebut terdapat konten-konten yang meng-up konten-konten tentang seperti quote, terus banyak lagi. Terus yang mendesain sendiri bukan hanya satu orang yang menggarap, tapi semua dari divisi yang bagian mendesain semua ikut ambil job dalam mendesainnya. Dan banyak juga konten di Instagram utama dari organisasi kita sendiri, yaitu Instagram BI sendiri, seperti kontennya itu seperti kayak desain story, step kayak free day vibe, terus konten kurs, Q&A, dan lain-lain sih. Iya. Dan kayaknya di YouTube juga ada sih, kayak sharing, entah sharing alumni atau sharing pengurus. Juga ada film pendek. Oh iya Mas, aku mau tanya, gimana Mas Nungki itu memaksimalkan pada dalam memotret itu di kamera handphone gitu, memaksimalkan kamera handphone gitu. Iya. Oke, langsung tak jawab ya. Jadi apa ya, dari handphone itu kan logikanya itu kan settingannya kan udah ini ya, udah auto. Jadi emang bawaannya auto, walaupun handphone yang sekarang yang keluaran sekarang itu bisa kita atur ini ya, kita bisa atur settingan manualnya. Tapi kita tetap kan nanti kan kalau kita motret itu auto. HP kan maksudnya kan ini, kalau di kasarin itu kan gampangnya buat motret. Misal ada suatu kejadian kita nggak sempat ngeluarin kamera, kita nggak sempat buat nyeting kamera, kita kan langsung motret cekrek, motret pakai HP itu. Nah, gimana biar itu bisa menarik? Ya kita tetap paham kayak komposisi, terus juga paham kalau bisa gambarnya itu terlihat jelas gitu loh. Gambarnya itu terlihat jelas. Tapi yang penting menurutku komposisinya itu bisa terlihat, terus pesan yang kita buat motret itu bisa terekam di foto itu gitu loh. Jadi semisal kayak motret kayak iseng-iseng aja nih, kayak di senja gitu ya, di pantai. Nah, di Marina, kalau teman-teman ke Marina terus mau bikin kayak konten, semisal besok ada ada podcast. Nah, ada podcast terus tapi udah semisal jam 7 malam tuh udah harus suruh upload. Nah, posisinya semisal tim BI, posisinya tim BI masih di Marina, terus buat backgroundnya tim BI cari HP dari tim itu yang kualitasnya paling tinggi, yang bagus lah ya, yang bagus buat motret. Kalau bisa yang layarnya agak gede ya, walaupun layar ya nggak mempengaruhi sih, tapi cari yang layar gede biar nge-reviewnya gampang. Terus juga cari yang megapikselnya yang gede. Tapi menurutku kamera sekarang udah bagus-bagus lah, udah keren-keren lah, apalagi yang itu ya, yang gambar apel kroa itu loh. Nah, gambar apel kroa kan anak senja. Nah, itu udah bagus lah. Gimana semisal kayak gitu, semisal di Marina
di marina itu kan ada perahu kan. Biasanya kan ada perahu nelayan gitu ya. Terus kan lagi senja, wah lagi matahari lagi turun-turunnya gitu kan. Mesti kan langitnya berubah. Nah, udah kalau mau simpel ya ini aja. Biasanya kan ada autofocus tuh di layarnya. Itu dipencet aja, dipencet waktu di ininya. Dipencet di mataharinya atau dipencet di perahunya. Tergantung kalian mau fokusnya di mana, mau cari exposure-nya di mana, nyari apa, exposure cahayanya tuh di mana gitu loh. Nah itu terserah kalian. Nah setelah itu waktu udah fokus, terus cari posisiin si perahunya itu ada di bawah layar loh, di bawah layar sini. Kalau semisal ini foto di sinilah perahunya di bawah, terus atasnya di sini tuh airnya, terus di sini tuh ada mataharinya. Pokoknya kalian harus inilah tahu komposisinya lah. Kalau anak-anak sekarang tuh bilangnya ini loh, estetik gitu loh. Estetik, pokoknya foto yang estetik tuh. Kayak gitu sih. Berarti perhatiin komposisinya, terus juga kualitas gambarnya walaupun HP ya. Kalian harus cari yang kualitasnya agak gede, terus juga itu di cahayanya. Gitu Mas. Kalau Oke, Mas. motret. Terima kasih, Mas. Pernah motret buat konten pernah pakai HP motretnya atau Di biasanya pakai kamera? IG sendiri sih, Mas. Kata pakai kamera handphone. Oh gitu. Cuman aku memaksimalkan waktu editnya pakai Lightroom kan. Iya. Aplikasi Lightroom kayak gitu. Kalau semisal kalian nggak pede buat apa, semisal pemotretannya, kalian bisa pedein, kalian bisa matengin lagi di editing. Ada lagi yang mau tanya di room chat boleh, langsung di sini juga boleh. Ada 24 orang. Ini Mas Alfandi Dwi Putra. Mau tanya semisal udah ada portofolio tapi takut matok harga terlalu tinggi, padahal target pasar belum terlalu luas. Dan terkadang klien yang menilai remeh seni. Tips cara menentukan harga gimana? Apalagi gear udah juga sewa. Nah, bener sih. Ini harus setuju banget nih, Pernah ini kan, semisal kalian ngedit video. Semisal ya, ini gambarnya aja. Ini contoh awal nih, ngedit video. Nah, nggak harus ngedit video sih. Desain, bikin desain. Alah, aku gawe desain ngono tok, masuk bayar. Aku bikin desain kayak gitu tok, masa bayar gitu loh. Nah, tapi kan kayak gitu kan kita kan butuh ide, kita butuh mikir gini. Nah, itu yang apa ya? Yang kita harus nilai kemampuan kita tuh seperti apa. Misal ini ya, Mas Alfandi, target pasarnya belum terlalu luas. Tapi kadang klien tuh juga nilai remeh seni gitu. Nah, kita coba kasih lihat portofolio kita ke mereka. Kita jelasin nih gini. Biasanya sebelum aku misal ada job ya, ada job private atau job video gitu ya. Nah, aku kasih tuh portofolionya. Mbak, gini, ini ya gitu ya. Nah, aku kasih lihat tuh portofolionya gini. Kalian jelasin, maksudnya ini bisa konsepnya gini, terus konsepnya gini, terus ya kalau kalian udah deket sama orangnya, kalian bisa ini sih bilang lagi alatnya segini gitu loh, terus alatnya segini juga, aku juga nyewa gitu kan. Aku nggak punya alat loh, maksudnya selain kamera, selain tripod, selain audio, aku nggak punya alat kayak lighting gitu, nggak punya lighting yang profesional loh ya, kayak softbox gitu aku juga nggak punya. Ini aku pakai apa? Pakai lampu belajar buat biar nggak gelap. Kita harus ini sih, yakinin ke itu sih, ke kliennya. Gimana caranya kita yakinin ke kliennya biar kliennya tuh ini percaya sama portofolio kita, terus percaya juga sama hasil akhir dari kliennya minta apa gitu loh. Nah, semisal Mas Alfandi pengen ini ya, pengen
misal ada job wedding, job private terus Mas Alfandi bingung pengen nentuin harganya. Bisa juga pakai cara ini, Mas Alfandi tanya balik ke kliennya, Mbak minta konsep yang kayak gimana, tempatnya di mana, terus juga nanti hasil akhirnya editingnya kayak gimana. Nah, bisa juga gitu. Barulah di situ, bentar ya Mbak, aku list harganya buat project itu gitu. Nah, bisa aja pakai gitu. Bisa aja Mas Alfandi juga ngira-ngira kemampuan Mas Alfandi itu seperti apa. Kalau kemampuan Mas Alfandi udah kayak gini, terus hargaku harusnya kayak gini. Nah, ya udah, kalau Mas Alfandi percaya akan hal itu. Oke, sama-sama Mas. Semoga bermanfaat. Oke, gini ya, aku ngomong kayak gini tuh bukan karena aku yang ini ya, bukan jadi pemateri terus juga yang paling perfect di sini, enggak. Tapi aku juga pengen share ke kalian gitu loh. Aku juga punya kekurangan, terus bisa aja kalian bisa melengkapin kekuranganku. Itu kan juga bisa kayak gitu. Jadi di sini tuh diskusi kayak gini tuh aslinya tuh saling share lah, saling share pengalaman kayak gitu. Biar kita bisa lebih baik untuk kedepannya. Oke, ada lagi apa punya konsep apa gitu yang mungkin bingung untuk dijelasin lah, atau enggak bingung untuk gimana cara nanti jalannya gitu, bisa. Atau tim BAI mau bikin apa ke depannya, terus share juga bisa. Misal ada yang bingung, ini ada tanya Karisma Erlinda. Ini Mbak apa Mas? Mbak ya kayaknya. Mas izin bertanya-tanya. Gimana cara nyari ide buat konten? Nyari ide. Pertama yang aku lakuin itu aku lihat dulu pengennya gimana gitu. Semisal kayak konten buat BAI atau buat lainnya. Semisal konten besok tuh ada semisal Idul Adha gitu ya, semisal ini terlepas dari pandemi. Nah, Idul Adha terus aku pengen bikin suatu banner atau motretin kambing per orangnya satu-satu gitu, atau yang lainnya. Itu kita bisa mikir kayak gitu, itu karena kita bisa lihat target tujuan kita tuh apa dulu. Misal Idul Adha, terus dari tim desain minta, aku ini mau jajal konsepin fotoin ini dong kambing-kambingnya atau gimana, itu biar terlihat jelas. Nah, itu kalian kan otomatis kalian mikir, bentar, ini habis ini aku ngapain ya, aku gimana ya buat idenya kayak gini ya. Terus lagi gimana nyari ide. Kadang nih kalau aku paling enak ide itu kalau orang lain beda. Kalau aku jam 1 sampai jam 4 pagi. Nggak tahu, udah kebiasaan dari dulu. Entah itu di kuliah atau di sekolah dulu atau sampai sekarang, itu kalau nyari ide itu dari jam 1 sampai jam 4 pagi. Kenapa? Karena pertama, udaranya dingin. Yang kedua, sepi. Kita bisa fokus di situ. Kita tulis aja, kita cari aja ide apa gini konsepnya mau gini. Nggak ada yang ganggu gitu loh. Kalau misal siang atau kegiatan pagi gitu atau mau sore, itu menurutku inilah rame lah. Jadi kita nggak bisa fokus. Ya paling enak ya jam-jam kayak gitu. Jam-jam 1 atau jam-jam 2, 3, jam 4 itu terus langsung lanjut sholat subuh gitu kan. Asik gitu, udah nemu ide, udah punya konsep, langsung lanjut sholat buat matangin. Nah, bener, sekalian sepertiga malam. Ya mungkin itu sih Mbak siapa? Mbak Karisma Erlinda, sorry. Ya mungkin itu sih Mbak. Kita cari. Mas Ari, mungkin kalau ada yang bertanya selanjutnya mungkin bisa di chat di DM karena mau ada nasar ya Mas. Oh gitu ya. Yeah. Mungkin kalau teman-teman mau chat mau bertanya atau ada keluh kesah, mungkin bisa chat Mas Ari di Instagramnya apa Mas?
Arinungki underscore. Ya, di DM aja Mas Arinungki pasti dijawab kan Mas? Iyalah pasti. Ya. Insya Allah aku jawab. Ya. Ini ada yang tanya. Ini gimana? Tanya apa? Itu aja Mas. Mungkin bisa dijawab melalui DM aja Mas. Karena Melalui DM. Karena ini mau adzan azhar juga. Jadi mungkin bisa dijawab lewat DM aja. Oh ya udah. Mungkin bisa sorry, disimpan dulu aja Mas itu. Ya, saya bentar. Tak foto. Mbak Arista Susiana. Oke. Kita lanjut di DM, Mbak. Ya, nanti kalau tanya-tanya bisa sih. Bisa di DM, bisa di WA. Terserah nanti gampangnya gimana lah. Buat kalau ada konsep kalau mau tanya-tanya bisa. Kalau bingung akan belajar kamera atau belajar ini bisa tanya, bisa. Aku open kok. Kapanpun, jam berapapun langsung tak jawab. Pokoknya langsung tak jawab. Oke. Ya mungkin itu Mas Diko. Makasih buat semuanya ya. Buat kesempatan kali ini. Makasih buat panitia dari tim dakwah kreatif, media kreatif Udinus ini yang udah mempercayakan workshopnya kepada saya. Oke, mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oke, makasih Mas Ari udah ngasih konten yang sangat bermanfaat sekali ya Mas. Iya. Makasih Mas Ari. Selamat berkarya ya buat semuanya. Yaudah itu Mas Diko. Karena waktu udah nunjukin mau asar, mungkin saya akan tutup aja untuk workshop kali ini. Oke teman-teman, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Oke teman-teman, saya selaku MC workshop kali ini, makasih. Kalau ada salah kata dari saya mohon maaf. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ari. Ya, makasih Mas Diko, makasih buat semuanya.